Hai guys, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, kami dari kelompok 2, mata kuliah Manajemen Ternak Unggas, program studi peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Tribhuwana Tenggadewi, sedang berada di kandang layar, tepatnya di Karangploso. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, dan saya, Kalitus Evintasi, NIM 2022-410044, dan rekan saya Gredi Syaratul Failan, NIM 2022-410048. Saya Alvin Jebarus, NIM 2022-410063. Dan saya Octavianus Jadut dengan NIM 2022-41005. Saya Frian Tion, NIM 2022-410058. Saya Fernando Aman, NIM 2018-410-105. sekian video perkenalan diri dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Halo guys, tahapan pertama yang kami lakukan di lokasi kandang Ibu Siti Anissa yang berlokasi di Batu, yaitu pencampuran pakan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan formulasi atau pakan yang digunakan untuk ayam petelur milik Ibu Siti. Baik, yang pertama di sini bahan pakan formulasi sendiri atau tidak menggunakan bahan pakan pelet seperti pada tampilan video. Nah, untuk jenis bahan pakan yang pertama adalah jagung giling dengan jumlahnya itu 200 kg yang berfungsi sebagai sumber utama energi dalam pakan ayam petelur. Kandungan karbohidratnya yang tinggi membantu meningkatkan stamina ayam, mendukung produktivitas telur, serta memberikan warna kuning alami pada kuning telur. Yang berikut itu konsentrat perangsang sejumlah 100 kg. Konsentrat ini kaya akan protein, vitamin, dan mineral yang dirancang untuk mendukung produksi telur. Kandungan protein membantu pembentukan massa telur, sedangkan vitamin dan mineralnya berperan dalam menjaga kesehatan dan mempercepat siklus bertelur. Dan yang berikut itu bekatul sejumlah 40 kg. Bekatul adalah sumber serat yang vitamin B dan lemak yang berfungsi memperbaiki pencernaan ayam petelur, membantu penyerapan nutrisi dan mendukung metabolisme energi yang optimal. Untuk sejumlah keseluruhan dari bahan pakan per kilonya itu 340 kg untuk memenuhi kebutuhan dari 4.000 ekor ayam petelur milik Ibu Siti. Selanjutnya itu proses pencampuran. Di sini kita melakukan proses pencampuran semua bahan pakan yang sudah ditimbang. Di sini kami mencampur bahan pakan agar bahan pakan tercampur sempurna. Maka dari itu harus memerlukan semangat atau kerja keras agar bahan pakan tercampur dengan maksimal. Metode pencampuran pakannya itu 3 kali mengulang agar bahan pakan tercampur dengan merata. Setelah bahan pakan tercampur, tahapan selanjutnya itu pengisian di setiap ember matex, berfungsi sebagai alat utama dalam proses pengisian pakan yang telah dicampur sebelum diberikan kepada ayam. Dengan desain yang praktis dan kokoh, ember ini memudahkan kami untuk mengambil, membawa, dan mendistribusikan pakan secara efisien ke tempat makan unggas. Penggunaan ember matex memastikan pakan telah dicampur tetap dalam kondisi higienis dan tidak tercecer selama proses pengangkutan, sehingga mengurangi risiko kontaminasi atau pemborosan. Selain itu, kapasitas ember cukup besar memungkinkan pengangkutan pakan dan dalam sejumlah banyak sekaligus hingga mempercepat pemberian pakan ke populasi ayam yang besar. Dengan demikian, alat ini berperan penting dalam mendukung efisiensi dan operasional peternakan serta menjaga kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan kepada unggas. Setelah proses penyimpanan pakan dalam ember matex, di mana tahap selanjutnya adalah pemberian pakan kepada ayam petelur menggunakan alat yang terbuat dari kaleng oli bekas atau botol obat bekas. Penggunaan bahan daur ulang ini tidak hanya membantu mengurangi limbah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomis dengan memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Setiap kaleng atau botol bekas diisi dengan pakan sebanyak 250 gram yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi 2 ekor ayam. Metode ini memastikan setiap unggas mendapatkan asupan pakan dalam jumlah yang tepat, sehingga mendukung kesehatan dan produktivitasnya. Selain itu, sistem pemberian pakan ini dirancang untuk mendukung praktik peternakan yang lebih ramah lingkungan, sekaligus menjaga efisiensi operasional, terutama dalam peternakan skala besar, seperti milik Ibu Siti Anissa. Melalui pendekatan ini, peternak tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memastikan produktivitas ayam tetap optimal dengan manajemen yang sederhana namun efektif.
Tahapan selanjutnya dalam proses manajemen peternakan ayam petelur adalah pengambilan telur yang dilakukan dengan menggunakan ember Matex sebagai wadah utama. Proses ini biasanya dilaksanakan setiap hari pada pukul 12 siang dengan 1 kali pengambilan untuk memastikan efisiensi waktu dan tenaga kerja. Ember Matex dipilih karena desain yang kokoh dan kapasitasnya yang cukup besar sehingga mampu menampung jumlah telur dalam skala yang signifikan tanpa risiko kerusakan. Penggunaan ember ini juga memudahkan pengangkutan telur dari kandang ke area penyimpanan, sekaligus menjaga kebersihan dan keutuhan telur selama proses pemindahan. Tahapan ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari benturan atau keretakan pada cangkang telur yang dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi. Dengan sistem pengambilan telur yang teratur dan efisien, peternak mampu menjaga produktivitas dan kualitas telur yang dihasilkan, sekaligus memastikan alur kerja tetap berjalan dengan lancar dan terkendali. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya manajemen waktu dan pemilihan alat yang tepat dalam mendukung keberhasilan operasional peternakan ayam layer. Tahapan selanjutnya setelah pengambilan telur adalah pembersihan kandang menggunakan mesin penyemprot. Proses ini dilakukan setelah pengambilan telur pada pukul 12 siang menggunakan ember Matex yang mempermudah pengumpulan telur dengan aman dan efisien tanpa mengurangi kualitasnya. Pembersihan kandang dilakukan dengan manajemen yang terstruktur di peternakan milik Ibu Siti Anissa untuk memastikan kandang tetap higienis dan mendukung kesehatan unggas serta kualitas telur yang dihasilkan. Manajemen pembersihan kandang di peternakan Ibu Siti melibatkan penggunaan mesin penyemprot atau menyebarkan cairan pembersih dan disinfektan ke seluruh area kandang, termasuk bagian yang sulit dijangkau. Jadwal pembersihan dilakukan secara rutin setiap hari setelah pengambilan telur, sehingga tidak mengganggu produktivitas unggas. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan sisa kotoran, debu, dan potensi sumber penyakit yang dapat mempengaruhi kondisi ayam petelur. Tujuan utama dari pembersihan kandang adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan peternakan, memastikan unggas tetap sehat, dan mendukung produksi telur berkualitas tinggi. Dengan lingkungan yang bersih dan bebas dari sumber penyakit, risiko infeksi dan stres pada unggas dapat diminimalkan. Selain itu, pengolahan pembersihan yang baik juga mencerminkan dedikasi peternakan Ibu Siti dalam menerapkan praktik peternakan profesional dan bertanggung jawab. Proses ini tidak hanya memastikan keberlanjutan usaha, tapi juga mendukung produksi konsisten dan berkualitas. Oke guys, tahapan terakhir dalam kegiatan peternakan ayam layer milik Ibu Siti Anissa adalah penimbangan telur menggunakan timbangan portable. Proses ini dilakukan setelah semua kegiatan di kandang selesai, termasuk pengambilan telur, pembersihan kandang, dan pemberian pakan. Penimbangan dilakukan untuk memastikan berat telur yang dihasilkan sesuai standar dan memudahkan proses distribusi ke warung-warung. Telur yang telah dikumpulkan sebelumnya menggunakan ember Matex kemudian ditimbang menggunakan timbangan portable yang mudah dipindahkan dan akurat. Penimbangan ini bertujuan untuk mengetahui berat total produksi telur harian dan mengklasifikasi telur sesuai standar ukuran atau berat. Dalam praktiknya, setiap 1 kg telur terdiri dari 16 butir hingga 17 butir, tergantung ukuran telur. Selanjutnya, telur-telur tersebut dikemas dalam peti dengan kapasitas 1 peti berisi sekitar 10 kg telur. Dari hasil produksi harian, peternakan ini mampu menghasilkan rata-rata 9 peti telur yang siap didistribusikan. Di sini juga saya sedikit menjelaskan, di kandang milik Ibu Siti Anissa juga terdapat vaksinasi ND, yang dimana vaksinasinya itu setiap 3 bulan sekali. Metode pemberian vaksinasinya itu dilakukan dengan injeksi bagian subkutan, bagian di bawah kulit. Vaksinasi ini diberikan untuk melindungi ayam dari penyakit yang sangat menular dan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, penurunan produksi telur, bahkan kematian. Selain vaksinasi, pencegahan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang melalui penyemprotan seperti gambar sebelumnya tadi, disinfektan, pemberian pakan bergizi, serta pengendalian penyakit seperti kutu.
biosecurity juga diterapkan dengan membatasi akses orang ke kandang untuk menghindari masuknya patogen. Langkah-langkah ini memastikan kesehatan unggas tetap terjaga dan produksi telur berjalan secara optimal. Setelah kegiatan semuanya selesai, setelah itu kami semua menikmati hidangan lezat yang telah disediakan oleh Ibu Siti sebagai penutup dari hari yang penuh pembelajaran di peternakan ayam layar ini. Kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat dan bimbingan Ibu Siti selama kegiatan berlangsung. Semoga video ini bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang manajemen peternakan ayam layar, mulai dari pemberian pakan, pembersihan kandang, hingga pengolahan hasil produksi. Sekian dari kami, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti atas kesempatan dan ilmunya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sekedar.